BYD memutuskan untuk menghentikan produksi mobil untuk mencegah pemanasan global. Kalau Anda lebih suka mana? Saya sudah di Chengzhou, China, dan sekarang kita akan lihat yang namanya D-Space alias museum dari BYD. Ada apa aja di dalamnya? Di museum ini BYD menyampaikan pandangannya mengenai industri otomotif ke depannya karena akan terjadi krisis energi dan pastinya BYD berusaha untuk menemukan mobil dengan penggunaan sumber daya energi yang terbarukan. Dengan adanya krisis energi tersebut, ada banyak negara yang berperang akhirnya untuk memperebutkan energi fosil seperti bahan bakar minyak. Makanya BYD memutuskan untuk menghentikan produksi mobil dengan mesin ais murninya dan beralih ke mesin EV atau mesin PHEV. BYD juga memiliki tujuan untuk meninggikan bumi sebanyak 1 derajat Celcius. Tentu saja ini untuk mencegah pemanasan global dan tentunya membuat bumi jadi lebih hijau, lebih asri dan lebih nyaman untuk ditinggali oleh manusia. Ada cukup banyak energi terbarukan yang bisa digunakan dan ingin dikembangkan oleh BYD. Pertama ada solar energy atau energi dari panas matahari. Kemudian ada water energy, energi dari aliran air atau sungai yang deras. Ada energi angin menggunakan kincir udara, kemudian ada energi nuklir, ada biomass energy, dan pastinya ada energi panas bumi atau geothermal energy. Ini adalah gambaran sekilas dari perjalanan sejarah BYD Auto. Jadi BYD Auto ini pertama berdiri di tahun 94, kemudian resmi dia di tahun 95. Itu didirikan tahun 95 di Shenzhen, Tiongkok oleh Wang Chuanfu. Awalnya BYD ini memang bukan perusahaan mobil listrik, tapi lebih ke produsen baterai. Dan produsen baterai ini terutama untuk produsen baterai ulang untuk handphone. Tidak hanya handphone biasa, tapi dulu dia menjadi salah satu produsen baterai untuk handphone Nokia. Dari sini Nokia nih tahun 2002. Setelah sukses sebagai produsen baterai handphone, BYD mulai masuk industri mobil di tahun 2003. Kemudian 2004-2005 dia mengakuisisi Qinchuan Automobile Company atau menandai lahirnya BYD Auto. Jadi ini mobil-mobil pertamanya. Kalau dilihat sekilas dari depan, mobilnya mirip Altis saat itu. Dan fokus awalnya BYD memproduksi mobil bensin murah untuk pasar Cina. Model mobil yang menyerupai Toyota Altis saat itu ini dinamai BYD F3 dan ini sangat sukses di Cina saat itu. Kemudian setelah berhasil dengan mobil pertamanya BYD F3 itu, BYD kemudian mendominasi kendaraan listrik komersial di tahun 2010, mulai dari bis, kemudian di tahun 2016 dia juga ada monorail. Dan saat mendominasi pasar bus listrik secara global ini, BYD tidak hanya ramai digunakan di Cina saja, tapi juga di Eropa, Amerika, Asia, dan sampai ke Afrika. Dan ini adalah masa-masa di mana BYD unggul dalam teknologi baterai, motor listrik, sampai kontrol sistem EV secara berkala. Jadi memang BYD mulai serius di industri otomotif dengan kendaraan listriknya itu mulai dari tahun 2010 dengan bis komersial tadi. Kemudian ada inovasi besar di tahun 2021, BYD memperkenalkan yang namanya Blade Battery. Jadi ini adalah baterai LFP atau lithium ferrofosfat yang sering kita dengar belakangan ini. Dia lebih aman, tahan tembus paku ya kan, lebih awet dan pastinya lebih terjangkau harganya. BYD juga meluncurkan e-platform 3.0 atau generasi ketiga khusus untuk mobil listrik. Jadi setelah ada e-platform ini, mulai bermunculan mobil-mobil seperti BYD Seal, kemudian ada Denza D9 dan sebagainya yang kita kenal saat ini. Dan di sini sudah dipajang sekilas ada berbagai mobil yang ditemukan atau diciptakan oleh BYD sejak debut pertamanya. Ada ini adalah mobil Flyer, kemudian ini ET, ada F3 tadi yang sangat berhasil dan sukses di Cina. Kalau dilihat di sini depannya mirip Altis tapi belakangnya agak sedikit mirip dengan Honda City. Jadi kayak campuran-campuran gitu. Kemudian ini ada BYD F3 DM. Dan paling jauh ini ada BYD E6 di tahun 2010 yang bahkan sampai sekarang mungkin masih banyak dipakai sebagai kendaraan komersial taksi. Kemudian kita lanjutin lagi, di sini sudah ada mobil modern yang mungkin sampai sekarang masih ada mobilnya. Ini adalah, saya agak lupa, mungkin kalau nggak salah Fang. Ini tahun 2013. Kemudian
Ini Thao, kalau nggak salah Thao tadi namanya, nggak sulit juga penyebutan 2014. Dia bentuknya sudah mulai SUV dan ini mobil yang disebut-sebut sebagai revolusi dari mobil BYD yang sudah lebih mengutamakan keselamatan, performance dan sebagainya. Kemudian ada juga mobil yang paling populer milik BYD di dunia, ini adalah BYD Han yang banyak dapat penghargaan di global maupun di Cina. Kalau nggak salah tadi disebutkan di global itu punya dapat penghargaan sekitar 12 penghargaan. Di Cina sendiri dapat 9 penghargaan. Dan masuk ke tahun 2022 di mana saat BYD memutuskan untuk menstop produksi mobil ICE atau mobil bensin normal atau konvensional. Jadi ini ada BYD Seal yang mulai disebut sebagai mobil yang sudah generasi selanjutnya di BYD. Kemudian tahun ini juga BYD menjadi salah satu produsen mobil listrik yang bisa dibilang paling berhasil. Dan ini adalah Denza D9. Sebenarnya Denza D9 ini menjadi salah satu mobil dari grup BYD, mobil pertama setelah lepas dari Mercedes-Benz. Jadi sebelumnya ada kepemilikan setengah-setengah antara BYD alias Denza dan Mercedes-Benz, tapi setelah itu BYD mengakuisisi penuh Mercedes-Benz dan membuat Denza ini. Ini Denza D9. Ini jadi mobil pertama luxury-nya. Dan yang paling keren ada Denza. Ini kalau di Cina disebutnya Fanchongbao B5, tapi kalau di luar atau di pasar global disebutnya Denza B5. Ini adalah mobil SUV off-road, ukurannya tidak terlalu besar, tapi tampilannya maskulin banget dan punya fitur off-road yang luar biasa. Dan pastinya yang sangat terkenal ada Yangwang U8 yang bisa masuk ke dalam air, bisa berjalan di dalam air setinggi sampai dengan 1,5 meter, dan dia bisa di dalam air itu sampai dengan 30 menit. Di Museum D-Space BYD ini juga dipajang BYD Atto1 seperti yang di Indonesia. Cuman memang mukanya berubah sedikit, beda. Ini adalah versi facelift disebutnya di sini. Kemudian kalau di Cina, wipernya cuman satu tapi gede banget. Wiper cuma satu, velgnya desainnya masih beda, tapi velgnya desainnya masih agak-agak mirip, tapi ini ada polishnya sedikit, ada aksen-aksen polishnya sedikit. Kemudian kalau di Cina speknya ini ada kamera ke depan, kamera ke samping, ke bawah, kamera ke arah belakang juga. Jadi kameranya banyak banget. Ini fungsinya sebagai radar pintar untuk fitur otonomus yang ada di BYD Atto1 yang ada di Cina. Kalau di Indonesia belum ada ADAS-nya semua ya. Yang menarik lagi kalau melihat BYD Atto1 di Cina itu ada kameranya juga di bagian atas, tidak hanya di bawah. Kalau di Indonesia kan cuma di bagian bawah untuk melihat ke belakang ketika mundur, tapi atas juga ada. Ini masih seputar fungsi dari radar untuk ADAS-nya. Desain bagian belakang juga agak beda sedikit, tapi kalau kita buka coba ya bagasinya, oh dia nggak ada fitur power tailgate yang buat apa mobil kecil ya kan. Masih sama kapasitas bagasinya, masih mirip sekali dengan Atto1 di Indonesia. Kita lihat dalamnya dulu. Kalau kita masuk ke dalamnya ada yang berbeda sedikit, terutama soal warna dan bahannya. Kalau di Indonesia Atto1 itu dalamnya bahannya agak mendekati suede, kalau di sini kulit sintetis. Joknya masih sama persis. Yang ini mungkin varian tertinggi karena pengaturan joknya sudah elektris. Tapi yang berbeda sekali adalah center konsolnya ini di bagian tengah. Itu beda sekali pengoperasiannya dengan yang di Indonesia, Atto1 Indonesia. Jadi mungkin ini karena facelift, jadi tidak lagi modelan yang banyak tombolnya. Ini beda banget nih. Ada parkir otomatisnya bahkan. Terus ini pengoperasian, oh ini untuk ngubah mode berkendara, dia modelnya swivel gini. Ini untuk volume. Dan ini pengaturannya pasti, oh belum teleskopik, cuma tilt steering aja, sama seperti Atto1 yang saya punya di Indonesia. Tapi menariknya pergantian transmisinya tidak lagi di sini, yang modelannya agak mungkin susah orang adaptasi, dia sekarang jadi tuas di sini. Tinggal ke bawah D, R, dan P dipencet. Yang lainnya masih sama, dimensinya masih sama. Kalau Anda lebih suka mana? Atto1 di Indonesia atau Atto1 versi di Cina ini yang sudah facelift? Terutama soal konsol tengahnya ini ya. Sampaikan di kolom komentar. Segitu dulu aja video kali ini. Sayang banget waktu kita nggak terlalu banyak untuk explore, tapi yang pasti di sini mempertunjukkan tidak hanya sejarah BYD Auto saja, tapi juga sekaligus semua teknologi mobil BYD yang ada di sini, di Cina khususnya, dan seluruh dunia. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like video ini kalau suka, dan kasih komentarnya.
Kira-kira video apa lagi yang Anda suka?